Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang memiliki malam Al-Qadar. Malam yang penuh berkah dan kemuliaan. Ibadah pada malam itu melebihi daripada 1000 bulan. Atau 83 tahun 4 bulan. Malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan malam Al-Qadar, umat Nabi Muhammad bisa mendahului umat-umat yang terdahulu. Yang mana mereka diberikan umur relatif panjang. Bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka umurnya relatif pendek. Tetapi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari kita manfaatkan waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita terlena dengan kesibukan dunia belaka sehingga melupakan keutamaan beribadah di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tanamkan di hati kita, ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan, mendapatkan pahala dan memperbaiki hubungan dengannya. Jangan sampai kita menunggu Ramadan akan datang. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kenapa kita bisa menyia-nyiakan bertaubat, berbuat kebajikan? Karena kita merasa yakin ada hari besok untuk melakukan taubat atau berbuat kebajikan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kematian tidak mengenal usia. Kematian bisa datang kapan saja. Tanpa memandang kondisi kesehatan, usia, kekayaan, atau kemiskinan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan usia muda. Karena syarat kematian tidak harus tua dulu. Tidak harus sakit dulu. Bisa jadi yang sakit-sakitan lebih panjang umurnya dari yang sehat. Yang muda kadang lebih dahulu dari yang tua. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang menemui kita. Dan apabila ajal seseorang telah datang, maka tidak ada yang mampu untuk menundanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kesempatan emas kita untuk berjumpa malam Al-Qadar. Yang mana perjumpaan dengan malam Al-Qadar bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik selama-lamanya.
Para ulama mengatakan Lailatul Qadar bisa kapan saja terjadi di bulan Ramadan. Namun potensi terbesarnya adalah pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian yang lebih terhadap 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir Ramadan, beliau menguatkan sarungnya. Maksudnya adalah beliau tidak menggauli istri-istrinya. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW di waktu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih memusatkan dalam beribadah serta lebih banyak dibanding malam-malam biasanya. Sebagaimana riwayat istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam-malam tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kemudian 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah juga tidak hanya beribadah sendirian, namun beliau juga mengajak istri-istri beliau. Oleh karenanya, mari kita ajak istri dan anak-anak kita untuk menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan pamungkas dari bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya mengakhiri bulan Ramadan dengan kebaikan. Karena sesuatu yang diakhiri dengan kebaikan, insya Allah akan berujung dengan kebaikan. Hal ini berdasarkan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaqa. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya dan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari di mana aku berjumpa denganmu kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Di 10 terakhir bulan Ramadan tentunya harapan kita semua bertemu dengan Lailatul Qadar. Malam yang penuh keberkahan dan keutamaan. Beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan mengerjakan amalan-amalan pada 10 terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.